Dari beberapa pertanyaan, kita akan lihat gejala apa saja dari penyakit urinaria itu yang mungkin akan Anda temukan yang terkait dengan penyakit urinaria, ya. Poliuria, yes, ya. Semuanya sudah menjawab, tahu persis. Jadi poliuria itu adalah bagian dari gejala khas dari urinary problem. Tapi pertanyaannya begini, kapan kamu bisa menyatakan dia poliuria? Ya, pertanyaannya itu, yang mendasar itu. Sebagaimana seperti yang saya contohkan, kapan kamu bisa menyatakan bahwa dia atau suhu dari si kucing atau anjing tadi itu adalah hipertermia. Ya, sama seperti itu. Ini kapan kamu menyatakan dia poliuria atau mungkin oligouria mungkin. Atau hipotermia istilahnya. Sehingga kalau Anda tidak tahu jumlah kencing normal pada anjing atau kucing, maka kamu tidak akan bisa menyatakan dia poliuria, oliguria, others, ya, atau yang lain. Ya. Jadi artinya kamu harus menyadari itu, bahwa ada indikator lain selain hanya TPR, ya, temperatur, pulsus, dan respirasi. Indikator kesehatan tadi itu termasuk indikator yang lain, ya, bahwa dia bisa kemudian kamu menyatakan dia mengalami poliuria atau oliguria. Ya. Apakah dia polidipsia? Yes, sebetulnya ya, karena ini jadi satu. Ya, itu sebabnya gejala itu selalu biasanya gandeng. PUPD, poliuria, polidipsia. Karena itu mekanisme tubuh normal itu selalu ikut. Jadi apapun yang dikeluarkan tubuh dia akan kehilangan, dia akan cari gantinya melalui minum. Cairan itu banyak keluar dari tubuh melalui urinaria, ya, urinasi. Maka kemudian kehilangan cairan tadi itu akan digantikan melalui yang dia input, yang dia asup, ya, melalui minum. Sehingga selalu gandeng antara poliuria seberapa banyak dia kehilangan, maka akan digantikan dengan seberapa banyak dia minum. Ini zero balance, seimbang antara yang keluar dengan yang minum. Nanti akan saya jelaskan kepentingan anamnesisnya dua hal ini, ya. Kemudian apakah dia ada hemoglobinuria? No. Ya, perhatikan. Gejala penyakit urinaria itu tidak disertai dengan gejala hemoglobinuria, tetapi diikuti oleh gejala hematuria. It's very different, ya, between hemoglobinuria and hematuria. Kenapa? Kalau hemoglobinuria itu hanya globinnya saja, hemoglobin saja. Hemoglobin itu ada di dalam sel, ya, inside of erythrocyte, ya, selalu di dalam sel. Jadi kalau dia keluar, itu selnya pasti rusak. Ya, kalau hemoglobin itu ada di dalam plasma, di dalam cairan darah, itu pasti selnya rusak, pecah, lisis. Akibat dari itu, hemoglobin yang ada di dalam sel, di dalam eritrosit tadi akan keluar berada di plasma. Jadi kalau Anda mengetahui adanya hemoglobinuria, pasti not related with urinaria problem. Pasti bukan penyakit urinaria, pasti bukan. Ya, ini confirm, harus dikonfirm dulu, dipastikan dulu. Sehingga kalau Anda menemukan dia kencingnya merah, itu pastikan apakah dia hemoglobin uria atau hematuria. First step, langkah yang paling awal harus Anda pastikan. Is that hemoglobinuria atau hematuria? Kalau itu ternyata hemoglobinuria, itu pasti not related with urinaria problem. Jadi nggak usah mikir bahwa itu kaitan dengan penyakit urinaria, bukan. Pasti bukan. Ya, gampangannya begitu. Jadi ini step-step by step terkait dengan temuan gejala yang ada. Tapi kalau hematuria, bisa kemungkinan adanya dengan problematika di uriner. Baik itu nanti di ginjal, baik di ureter, baik di vesika, baik di ureter, itu nanti sumber bercampurnya darah, ya, hem tadi itu darah dengan urin, ya, di situ. Tapi kalau hemoglobinuria itu sebelum renal, sebelum ginjal, apapun penyakitnya nanti.
sebelum ginjal. Jadi tidak ada urusannya dengan sistem ya. Kalau hemoglobin, you have to differentiate it between hemoglobinuria and hematuria. Nah, nanti pertanyaan saya, bagaimana caranya membedakan itu dengan gampang? Ya. Kemudian ada uremic halitosis. Iya, bisa jadi. Ya, jadi halitosis, uremik itu karena menumpuknya kadar urium di dalam darah sebetulnya kaitan. Itu pasti ada hubungannya dengan apa namanya masalah-masalah fungsi ginjal. Ya. Vomit, iya. Kenapa? Ada hubungannya dengan itu juga. Di meningkatnya kadar ureum tadi itu akan memicu menjadi sumber pemicu kemoreseptor trigger zone tadi itu untuk kemudian menyampaikannya pada pusat muntah dan kemudian dia muntah. Jadi ini extra gastric problem. Ada banyak penyebab muntah yang lain selain problematika urinaria, selain lambung maksudnya ya. Extra gastric problem itu ada banyak sebab yang lain. Minum obat Anda bau bangkai saja, jadi apapun adanya bahan kimia di dalam darah tadi itu akan mempengaruhi kemoreseptor trigger zone yang kemudian dia akan menginformasikannya pada pusat muntah, kemudian terjadi muntah. Jadi informasi-informasi itu selalu akan disampaikan melalui humoral, melalui cairan. Nah, cairan apa ya? Cairan darah, cairan vaskular tadi, cairan darah, plasma. Ya. Sementara muntah yang diakibatkan sebab-sebab yang di lambung, ya, gastric problem, vomit, gastric problem itu selalu disampaikan melewati neurologik, ya, pathway, melalui jalur neurologik, bukan jalur humoral. Ya. Jadi yang selain lambung, penyebab muntah tadi itu selalu akan disampaikan informasinya melalui humoral, melalui plasma darah. Apapun itu. Minum obat juga demikian sama. Anda minum kemoterapi itu sama, nanti muntah juga. Karena nanti ada bahan-bahan kimia yang ada di dalam darah, kemudian sampai ke kemoreseptor trigger zone. Ya. Polakiuria, yes. Ya, jadi yang ada urianya tadi itu, sebagian besar itu akan berkaitan dengan masalah-masalah, kecuali hemoglobinuria tadi. Ya. Kemudian tenesmus, ya. Jadi tenesmus itu salah satu gejala yang nanti harus Anda bedakan juga dengan tenesmus merejan karena gangguan di sistem pencernaan, ya, especially in anorektal, and kolorektal, ya, koloanorektal, kolon, anus, and rectum, ya, kolon, rectum, and anus. Itu selalu akan disertai oleh tenesmus, gejala tenesmus. Ya, sehingga harus cari tahu tenesmus merejannya dia itu tidak bisa kencing, apa tidak bisa defekasi. Nah, ini harus dicari tahu. Nanti perlunya tadi, tapi ini diikuti oleh gejala-gejala. Ya. Oke, kemudian anjing dinyatakan poliuria tadi saya katakan. Kapan kamu menyatakan bahwa dia mengalami poliuria? Karena ini penting. Nah, itu biasanya sulit untuk mengukur itu. Ya, tapi nanti ada beberapa ukuran yang bagus, nanti akan saya jelaskan. Tapi yang mudah, karena seringkali pemilik tidak mengamati dengan jelas, dengan teliti. Berapa banyak kencing yang dikeluarkan, dia tidak hitung, tidak ukur. Yang seringkali terukur itu, ya, counted, ya, terukur, terhitung, ya, itu adalah air minum. Anda bisa perakirakan berapa banyak air minum yang dihabiskan. Itu akan setara dengan berapa banyak cairan urin yang dikeluarkan. Sehingga ini berhubungan, ya, antara yang diminum dengan yang dikeluarkan. Nanti akan kita bahas berapa banyak. Kemudian pH urin, ya. Nah, pH urin pada karnivor itu asam, ya, antara 5,5 sampai 6,5. Dia tidak pernah normal, maksudnya pH normal tidak pernah sampai basah. Ya, jadi apa namanya, pH, dan pH nanti akan dipengaruhi oleh banyak hal, ya, baik itu kondisi infeksius nanti juga akan mempengaruhi pH urin, makan juga demikian, sama banyak hal nanti akan mempengaruhi pH urin tadi, ya. Konten-konten yang ada di dalam Anda juga akan mempengaruhi pH urin. Okay. Kemudian uji bun dan kreatinin tentu untuk memeriksa apa? Memeriksa glomerulus, ya.
hanya memeriksa glomerulus saja, fungsi filtrasi saja. Artinya dia memindahkan bun dan kreatinin yang ada di dalam plasma itu dipindahkan ke sistem perkemian. Ya, harusnya begitu. Proses memindahkan itu adalah proses filtrasi. Kalau tidak ada proses itu terjadi, maka bisa saja itu fungsi filtrasinya tidak jalan. Akibat dari itu, bun atau blood urea nitrogen, ureum yang ada di dalam darah, kreatinin yang ada di dalam darah itu menumpuk, akumulatif, menumpuk. Ya, makin lama makin banyak, makin banyak, makin banyak. Karena tidak dikeluarkan, tidak dipindahkan dari plasma ke sistem perkemian. Nah, yang memindahkan tadi itu adalah glomerulus. Jadi bukan fungsi tubulus. Fungsi tubulus itu mereabsorpsi, mengambil kembali. Nah, ada yang tahu fungsi tubulus itu bagaimana caranya memeriksa? Memeriksa kembali, mereabsorpsi, jadi menyerap kembali. Apa yang diserap? Ada yang tahu? Air, sebagian besar yang masih diperlukan itu air. Airnya diserap, apalagi kalau dalam kondisi dia dehidrasi. Maka air yang ada terfiltrasi tadi itu sudah dipindahkan melalui pembuluh darah ke sistem perkemian oleh glomerulus, itu akan diambil lagi bagian yang lain, cairannya. Akibat dari itu, kemudian karena ada bahan pelarut tadi itu, maka akan sangat pekat. Urin tadi itu akan sangat pekat. Nah, rasio antara pelarut dengan yang terlarut di dalamnya itu diukur dengan berat jenis. Nah, berat jenis urin itu menjadi ukuran fungsi tubulus tadi itu. Paham? Jadi caranya kita memeriksa fungsi tubulus itu berfungsi apa enggak? Periksa berat jenisnya. Kalau dia tidak bisa melakukan fungsinya, katakan begini, misalkan dia sudah dehidrasi, tapi kencingnya tetap banyak, ini fungsi tubulusnya enggak jalan. Harusnya secara normal kalau dia dehidrasi, dia kekurangan air, maka yang sudah terfiltrasi pun akan diambil kembali, karena dia putus cairan. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, maka fungsi tubulusnya rusak. Buktinya apa? Ya berat jenisnya rendah. Kencingnya sangat banyak, ya dia mengalami poliuria karena airnya terbuang semua, tidak bisa direabsorpsi kembali. Akibat dari itu, ya tadi rasio antara pelarut, ya, air dengan bahan terlarutnya tadi itu, ya mineral macam-macam yang dibuang dari itu sangat rendah, sehingga berat jenisnya rendah, turun. Ya, cirinya itu. Jadi memeriksa tubulus, fungsi tubulus dengan pemeriksaan berat jenis urin. Ada banyak fungsi urin, fungsi ginjal banyak sekali nanti, beberapa cara saja untuk menguji fungsi-fungsi masing-masing. Oke, urolit berikut ini tampak jelas pada pemeriksaan radiografi. Nah, jadi tidak banyak urolit yang tampak. Biasanya yang tampak itu sudah kolaborasi dengan mineral yang mudah dilihat oleh sinar X-ray, terutama adalah kalsium. Sehingga seperti kalsium oksalat, kalsium fosfat pun tidak terlalu kelihatan karena dia masih tidak terlalu kompak. Ya. Sehingga yang struvit apa itu tidak kelihatan, urat apalagi tidak kelihatan. Nah ini harus Anda pahami. Artinya kalau melihat dengan pemeriksaan X-ray, ya, itu kalau tidak tampak adanya massa yang punya radiopasitas tinggi, itu belum tentu tidak ada urolitnya. Karena banyak urolit itu yang radiolusen, yang tidak tampak jelas, ya kecuali beberapa yang bercampur dengan mineral, terutama kalsium tadi. Nah, ini harus dipahami. Cara yang paling bagus, andainya itu batunya atau urolitnya ada di dalam vesika, itu USG yang paling manjur, paling bagus, karena sangat jelas nanti. Baik itu batunya radiolusen, apalagi yang radio opak itu sangat jelas kelihatan. Tapi dengan X-ray tidak kelihatan. Tapi kalau Anda batunya itu ada di saluran, katakanlah di ureter ataupun di uretra, memang yang paling bagus alatnya menggunakan X-ray dibandingkan USG. Jadi masing-masing alat itu punya kelemahan-kelebihan masing-masing. Ya, dengan teknik itu akan bisa diketahui. Nah, kira-kira secara prinsip ini nanti. Oke, sementara ada yang ditanyakan sebelum saya jelaskan.
Mungkin penjelasan saya pun akan hanya di beberapa titik saja. Tidak terlalu sangat detail sebagaimana saya harus kuliah detail dari awal sampai akhir. Tapi beberapa hal yang harus Anda cermati tadi itu perlu saya sampaikan. Karena itu berkaitan dengan masalah-masalah penyakit yang saya coba share screen dulu sebentar. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya bahas penyakit urinarianya. Dokter, mohon izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Citra, Dok. Citra, oke, silakan. Saya itu pernah lihat video dari klien itu di USG kucingnya, terus disemprot cairan dari kateternya itu waktu di USG kayak ada pasir-pasir yang menyembul ke atas gitu, Dok. Nah, untuk penentuan batunya itu kan kita masih nggak tahu karena bentuknya kan pasir-pasir ya, Dok. Nah, itu kan tadi dijelaskan bahwa lebih jelasnya pakai USG. Nah, itu untuk membedakannya bagaimana? Apakah harus tetap dilihat dari urinnya pakai mikroskop atau seperti apa, Dok? Terima kasih. Ya. Oke, nanti saya jelaskan lebih detail. Tapi prinsipnya begini. Istilah itu penting, makanya memahami istilah, definisi istilah tadi itu penting. Nah, yang dikatakan urolit, ya, urolit atau kalkuli yang dikatakan itu yang tampak secara klinis, kelihatan secara visual, mata itu visual itu kelihatan batunya. Yang tidak kelihatan maka sebutannya bukan urolit, ya, disebut sebagai kristal urea. Secara kasat mata itu tidak kelihatan. Tadi itu makanya kemudian kalau dengan USG bisa jadi tampak seperti pasir, halus sekali. Yang kelihatan menyebar pada saat disemprot itu kelihatan dia ada. Nah, itu kemungkinan kristal urea. Anda bisa cek nanti baru kelihatan itu dengan pemeriksaan mikroskopik. Sehingga kristal-kristalnya nanti akan jelas kelihatan. Beda itu nanti antara kristalnya sulfit, kristalnya kalsium oksalat, kalsium fosfat itu beda semua. Punya bentuk tertentu, ya, punya bentuk. Sehingga kita bisa bilang itu kristalnya apa, tapi belum kelihatan secara kasat mata. Sehingga belum dikatakan sebagai urolit. Urolit itu kalau sudah kelihatan besar, kelihatan secara visual dengan mata telanjang tanpa bantuan itu kelihatan ada batunya. Itu disebut sebagai urolit atau kalkuli. Ya, jadi sebutannya itu. Nah, bisa di mana-mana, bisa di uretra, bisa di ginjal, bisa di uretra, bisa di vesika, bisa di mana-mana. Tapi batunya sudah jelas sekali kelihatan. Tanpa alat bantu itu dengan mata telanjang nanti kelihatan. Itu namanya urolit ya atau kalkuli. Tapi kalau tidak kelihatan, Anda mungkin raba nanti kalau di cairan urin yang sudah Anda kolek tadi sudah Anda ambil, itu Anda raba dengan mempertemukan kedua jari tadi akan terasa seperti pasir halus. Itu sebenarnya ada batunya tapi masih sangat kecil yang disebut sebagai kristal urea ya. Jadi secara kelihatan mata tidak kelihatan, hanya terasa. Jadi kalau Anda periksa dengan mikroskopik nanti akan baru kelihatan nanti. Nah, bentuknya macam-macam tadi. Sehingga ini khas antara kristal satu dengan yang lain itu khas. Antara sulfit, antara kalsium oksalat, kalsium fosfat dengan urat itu beda-beda. Tapi itu tidak bisa dilihat dengan mata, hanya dilihat di bawah mikroskop. Sehingga Anda bisa uji dengan sedimentasi ya. Urin tadi itu diendapkan, kemudian Anda ambil sedimennya, kemudian dicek di mikroskopik, nanti akan kelihatan kristalnya berupa apa, nanti mengarah ke sana. Tapi nanti saya ajari, tanpa itu Anda sudah bisa menebak kira-kira batunya apa atau kristal ureanya apa, nanti akan bisa kita ketahui di bagian akhir. Tapi saya akan coba, sudah paham ya paling enggak ya Citra ya, jadi bedanya antara urolit dengan kristal urea. Ya dokter, terima kasih. Oke, ya saya share screen.